Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Istiqomah Cinta dimanapun kalian berada? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Di sini Mimin akan menceritakan tentang alur dari sinetron Istiqomah Cinta yang tentunya semakin hari semakin seru, semakin menegangkan, dan semakin membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan memprediksi kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron Istiqomah Cinta untuk episode yang akan datang, di mana di episode yang akan datang, Mimin sangat yakin bahwa perlahan-lahan Emran pasti akan bisa menerima Funi untuk menjadi pasangan hidupnya. Nah, kira-kira karena hal apa ya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya kita semua telah sama-sama menyaksikan bagaimana Emran yang masih sangat terobsesi dengan Kansa ya kawan-kawan. Bahkan ketika Emran berada di dalam penjara, Emran selalu memikirkan cara untuk bisa bersatu dengan Kansa kembali. Ya, bahkan ketika Emran memberikan sebuah hadiah kalung kepada Funi dan juga Kansa, ternyata Emran memberikan kalung yang asli kepada Kansa dan Funi hanya diberikan kalung imitasi. Namun di dalam surat tersebut Emran mengatakan bahwa kalung Funi lah yang asli, sehingga membuat Funi benar-benar sangat bahagia. Karena Funi benar-benar polos ya kawan-kawan. Cinta Funi kepada Emran itu tulus, dan juga Funi juga sangat percaya kepada Emran. Namun sayangnya Funi selama ini hanya dimanfaatkan oleh Emran untuk bisa dekat dengan Kansa. Ya, namun ada beberapa hal yang menurut Mimin ini akan bisa membuat hati Emran benar-benar luluh kepada Funi ya kawan-kawan. Karena saat ini Funi memang sedang mengandung anak Emran. Di episode sebelumnya Emran sempat bermimpi bahwa dirinya saat itu sedang menemani Funi yang sedang lahiran, dan saat itu Funi tersenyum sangat lega setelah melahirkan anak Emran. Emran juga sangat menyayangi anak tersebut, sehingga membuat Emran benar-benar terkejut ya kawan-kawan. Emran tak menyangka jika dirinya sampai bermimpi tentang hal itu. Ikatan batin antara Emran dan juga anaknya memang sangat kuat ya kawan-kawan. Jadi ketika Funi sedang dalam bahaya atau Funi sedang memikirkan Emran, Emran akan selalu memimpikan anak yang ada di dalam kandungan Funi. Ya, bahkan di episode sebelumnya saja ketika Emran sedang tertidur di penjara, tiba-tiba Emran bermimpi. Saat itu Emran dan juga Funi sedang berada di taman. Mereka sedang sangat berbahagia untuk menemani anak mereka bermain ya kawan-kawan. Bahkan Emran pun terlihat sangat gemes dengan anaknya. Hingga pada akhirnya anaknya pun mengencingi Emran tepat di wajahnya. Hal itu membuat Emran terbangun dari tidurnya. Emran saat itu merasa bahwa ternyata mimpinya itu benar-benar terlihat sangat nyata. Funi memang benar-benar mengandung anak Emran. Emran terlihat menatap ke arah langit-langit penjara sambil merenung, menandakan bahwa sepertinya Emran sudah mulai memikirkan tentang anaknya bersama dengan Funi. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Mimin. Karena setiap harinya Mimin akan terus mengupdate informasi terbaru seputar alur cerita sinetron Istiqomah Cinta. Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Ya, pada dasarnya Emran adalah seorang laki-laki yang baik ya kawan-kawan. Hanya saja trauma dan juga kebenciannya membuat Emran menjadi orang yang sangat licik dan juga sangat obsesi terhadap sesuatu. Dan kali ini obsesinya terhadap Kansa.
Jika Emran mampu untuk mengendalikan dirinya dan berpikir secara jernih, mungkin Emran akan luluh dan menerima Funi sebagai pendamping hidupnya. Terlebih lagi ketika nanti Funi akhirnya melahirkan anak mereka, tentunya rasa cinta Emran kepada Funi pun akan mulai perlahan-lahan tumbuh dan Emran akan mulai melupakan kisah cintanya kepada Kansa. Karena sekuat apapun Emran berusaha, Emran tidak akan pernah bisa memiliki Kansa seutuhnya. Ya, menurut Mimin, Emran akan jauh lebih bahagia jika Emran mau menerima Funi sebagai istrinya. Bukan karena Funi lebih baik dari Kansa atau Funi adalah wanita yang soleha seperti Kansa, namun karena Funi sangat mencintai Emran. Funi pasti akan melakukan apapun demi untuk kebahagiaan Emran. Dan di saat itulah Emran akan benar-benar bisa merasakan cinta yang sangat besar dan tulus dari Funi untuk dirinya. Emran akan menyesali semua perbuatannya selama ini kepada Funi ya kawan-kawan, karena Emran telah memanfaatkan Funi demi untuk kepentingannya sendiri. Dan Emran akan berusaha sekuat tenaga untuk mencintai Funi seperti Emran mencintai Kansa dan juga Aryani. Wah, benar-benar makin seru ya, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Ya, kita doakan saja semoga Emran bisa mendapatkan hidayah agar Emran bisa melihat betapa besar dan tulusnya cinta Funi kepada dirinya sehingga Emran nantinya bisa menerima Funi. Sisi baiknya, ketika nanti Emran akan menerima Funi, maka hidup Kansa akan jauh lebih mudah ya kawan-kawan, karena setidaknya orang yang mengganggu hubungan Fatan dan juga Kansa itu berkurang satu, yaitu Emran. Untuk urusan Oscar, Mimin yakin Oscar akan tahu diri ya kawan-kawan dan tidak akan merusak hubungan orang lain. Sementara musuh mereka adalah Monica. Sejak awal Monica adalah musuh terbesar Kansa untuk bisa mendapatkan Fatan. Namun Mimin sangat yakin bahwa Fatan tidak akan pernah jatuh ke dalam pelukan Monica. Nah, makin seru kan? Makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Makanya nih, jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Istiqomah Cinta yang akan tayang setiap hari pukul 18.20 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Istiqomah Cinta. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.